Halo semuanya, belajar jarak jauh bersama Bimbel di mana saja dan kapan saja. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang, yaitu khususnya pada jarak 2 titik yang terletak pada bangun ruang, ya. Nah, di sini saya akan menerangkan konsepnya terlebih dahulu. Jarak titik ke titik pada bangun ruang itu, ini cukup kita cari panjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Nah, jadi contohnya jarak titik P dan Q di dalam bangun ruang itu adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik tersebut, titik P dan Q ya. Nah, jadi memang yang terpendek itu adalah harus merupakan garis lurus, tidak merupakan garis belok-belok atau garis melengkung ya. Nah, kita misalkan ada titik P, kemudian ada titik Q, jarak yang terpendek menghubungkan P ke Q itu adalah garis lurus ya, garis lurus yang menghubungkan P ke Q. Nah, itulah jarak titik P dan Q, baik itu di dalam bidang datar atau di bangun ruang, caranya seperti itu ya. Nah, jadi terpendeknya itu adalah garis lurusnya. Nah, kemudian tentunya untuk mencari PQ itu kita pakai alat bantu hitungnya atau penalarannya itu ya tentunya kita menggunakan yang namanya segitiga siku-siku. Kita akan ambil mana segitiga siku-sikunya, ya kan? Nah, segitiga siku-sikunya itu boleh yang di atas atau boleh yang di bawah. Contoh kita ambil yang di bawah seperti ini, ya. Nah, jadi akan membentuk segitiga siku-siku seperti ini. Nah, di mana pada segitiga siku-siku itu ada berlaku rumus Pitagoras, ya kan? Nah, kalau kita misalkan di sini titiknya adalah R, maka rumus Pitagorasnya itu berlaku di sini, yaitu PQ kuadrat ini sama dengan PR kuadrat ditambah dengan QR kuadrat, ya kan? Nah, ini rumus Pitagorasnya. Nah, kemudian yang kedua, hafalin lagi triple Pitagorasnya. Yang pertama, contohnya di sini adalah 3, 4, 5, ya kan? Dan kelipatannya tentunya ya. Boleh 6, 8, 10. Kemudian 5, 12, 13. Demikian juga kelipatannya, ya kan? Nah, kemudian 8, 15, 17 ya. 8, 8, kemudian 15, 17. 15 dan 17. Kemudian boleh juga itu ada 7, 24, 25 ya. 7, 24, 25. Kemudian ada lagi yang lain 20, 21 dan 29 ya. 20, 21 dan 29. Sebenarnya yang paling sering itu adalah angka ini, yang 3 ini. Ya, ini tambahan buat teman-teman kalau mau dihafalkan boleh. Demikian juga kelipatannya ya. Nah, ini juga masih banyak yang lain sebenarnya ya. Nah, kemudian ini yang membantu kita untuk mencari sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Jadi kalau kita hafalkan langsung ketemu. Atau satu lagi juga ada di sini yang bentuknya dalam bentuk akar-akar ya. Ini yang paling sering lagi teman-teman, karena sisi PR dan QR itu adalah sisi siku-siku, merupakan bagian daripada sisi pada bangun ruang tersebut, sehingga mereka biasanya mempunyai sekutu atau FPB-nya ya. Jadi kalau contohnya mempunyai FPB seperti ini, A akar X, kemudian ini A akar Y, maka sisi miringnya itu bisa kita hitung tanpa mengkuadratkan menjadi A akar X ditambah Y. Nah, jadi sangat mudah jadinya ya. Nanti bentuknya penghitungannya itu jadinya akan lebih dimudahkan. Contoh seperti ini. Kalau saya misalkan di sini 10, kita misalkan di sini adalah 15, ya kan? Nah, maka berapakah di sini, ya kan? Nah, ini kan bukan merupakan triple Pitagoras ini tadi kan? Nah, tapi bisa kita hitung dengan cepat. 10 ini adalah 5 kali 2. 2 itu adalah akar 4. Ya kan? Akar 4 itu berapa? 2 ya. 2 kali 5 10 kan? Nah, demikian juga 15. 15 itu adalah 5 kali 3. Berarti 5 akar 9. Nah, maka ini langsung 5 akar 9 tambah 4 berarti 13. 5 akar 13. Nah, kira-kira seperti itu. Demikian juga kalau contohnya ini udah diketahui 5 akar 13 dan ini 5 akar 9, maka ini pasti 5 akar 13 kurang 9. 5 akar 4. Nah, jadi ini akan sangat memudahkan teman-teman untuk mencari sisi-sisinya yang lain. Nah, gitu ya. Nah, coba kita perhatikan jarak titik pada titik
lain yang ada pada kubus. Ya, kita misalkan seperti ini. Nah, AC ya, AC itu sering dinamakan dengan diagonal sisi ya. Saya singkat ini namanya diagonal sisi. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan diagonal sisi AC itu? Nah, kita perhatikan segitiga ABC, ya kan? Nah, jadi kalau untuk mencari diagonal sisi, ya kan? Nah, kita perhatikan segitiga ABC, ya kan? Nah, kemudian kalau kita misalkan sisinya itu adalah A, panjang sisinya adalah A, ya kan? Nah, maka diagonal sisinya itu, saya singkat, DS itu sama dengan, gimana caranya pakai akar-akar yang tadi. A itu kan ya sama aja dengan A akar 1, ya kan? A itu adalah A akar 1, maka diagonal sisinya adalah A akar 1 tambah 1, berarti A akar 2. Makanya kadang-kadang mungkin kalian sudah pernah disebutkan waktu SD, dikasih tahu bahwa diagonal sisi itu sisi akar 2, nah gitu. Langsung dihafalin katanya kan. Nah, cara ngafalinnya itu atau datangnya itu dari seperti ini. Diagonal sisi itu adalah A akar 2 karena siku-sikunya di sini, sehingga ini A akar 1, A akar 1, akar 1 tambah akar 1 jadi A akar 2, ya kan? Nah, AG itu namanya diagonal ruang, ya, diagonal ruang pada, perhatikan pada segitiga ACG, ya, pada segitiga ACG, ya kan? Nah, diagonal sisi tadi yang ini, kalau pada diagonal sisi ini tadi adalah panjang AC-nya, ya, panjang AC, supaya nanti paham kira-kira yang mana diagonal sisi. Diagonal sisi sebenarnya masih banyak. AC boleh, AH boleh, AF boleh, ya kan? Masih ada yang lain, AH, AC, AF, ya kan? Nah, kalau diagonal ruang yaitu garis yang menghubungkan dua titik yang terletak di dalam ruang, ya, di dalam ruang yang berhadapan, A ke G, B ke H, D ke F, E ke C, boleh, ya. Nah, coba kita perhatikan pada segitiga ACG. Nah, kemudian kalau kita mau cari ACG-nya tadi, seperti yang saya bilang tadi konsepnya kan, kita harus memunculkan segitiga siku-sikunya yang memuat sisi CG-nya, ya kan? Nah, berarti di sini siku-sikunya, CG itu supaya muncul segitiga siku-siku tadi, yaitu ada pada ACG, ya kan? Nah, ACG ini C, ya, ini A, di sini A yang memuat AG, ya, diagonal ruangnya kan AG, ACG. Nah, sekarang coba kita isi panjang sisinya, di mana sisi AG-nya tadi, itu yang mau kita cari. AC-nya tadi adalah A akar 2 yang udah kita peroleh tadi dari diagonal sisi, ya kan? Nah, A akar 2. Nah, kemudian CG-nya adalah A. A itu adalah A akar 1. Kita buat seperti ini. Nah, jadi ini menjadi A akar 2 tambah 1. Nah, jadi kan gampang, ya. A akar 3. Nah, jadi hafalin katanya diagonal ruang itu adalah A akar 3, itu datangnya dari sini, ya. Nah, demikian juga untuk sisi-sisi yang lain, berarti teman-teman udah bisa menghitungnya dengan cara yang seperti ini supaya lebih mudah, ya. Nah, sekarang coba hitung contohnya AR. Ayo, untuk mencari AR, ini sama dengan A akar berapa ini? A akar berapa? AR itu berarti pada segitiga apa yang kita perhatikan? ACR, ya. ACR. Pada segitiga ACR ini, AC-nya adalah A akar 2 ditambah CR itu adalah A akar setengah. Kenapa A akar seperempat? Karena ini adalah setengah A, ya kan? Setengah A itu berarti A akar setengah dimasukin ke akar, ya dikuadratin toh. Berarti A akar seperempat. Nah, berarti ini AR itu sama dengan A akar 2. Ini kan tadi A akar 2 dan A akar seperempat, akarnya kita tambahin 2 tambah seperempat, ya kan? Nah, berarti hasilnya adalah A akar 2-nya 8/4, ya kan? 8/4. Ya, 8/4 tambah 1/4, jadi 9/4. Nah, ini kalau kita sederhanakan menjadi 3/2A, ya kan? 3/2A. Nah, jadi caranya seperti itu. Ayo coba satu lagi, kita contohnya mau mencari panjang aki, ya kan? Nah, mencari akinya. Nah,
A-nya itu adalah A akar berapa? Coba A akar berapa tambah berapa? Kita pakai rumus ini aja, ya kan? Nah, A-Q itu berarti pada segitiga apa yang kita lihat? AEQ dong, ya kan? Nah, pada segitiga AEQ ini adalah A panjang sisi, ya kan? AE, A itu A akar 1. Kemudian EQ itu adalah setengah dari EG. EG itu adalah diagonal sisi. Diagonal sisi tadi adalah A akar 2 dikali setengah, ya kan? Karena setengahnya, ya kan? Nah, maka QG atau EQ itu adalah setengah A akar 2. Setengah masuk lagi ke dalam akar, jadi 1/4. Maka hasilnya adalah A akar 2/4, jadi setengah ya. Bisa ya? Nah, kemudian ini tinggal kita lanjut, berarti A-nya itu adalah A akar 1 ditambah dengan setengah, ya kan? Nah, karena kan ini akarnya 1, ini setengah, ya kan? Nah, jadi cukup kita pakai rumus ini tadi teman-teman supaya mudah menghitungnya nanti, ya kan? Nah, berarti hasilnya adalah A akar berapa ini? A akar 3/2, ya kan? A akar 3/2 ini sama dengan A dikali akar 3 per akar 2, sama-sama kita kali akar 2 berarti setengah A akar 6. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi bentuk ini bisa kita gunakan untuk menghitung jarak titik ke titik. Kita munculkan rumus Pitagorasnya atau pakai rumus hafalan triple Pitagoras atau pakai akar-akar ini. Oke, sekarang coba kita lihat contoh soalnya. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuknya 4 cm. Jarak titik A ke titik tengah garis CG adalah, ya kan? Nah, sekarang coba kita munculkan ini kubusnya, jarak titik A, mana titik A-nya, ke titik tengah CG. Panjang rusuknya 4, ya kan? Nah, ini kita misalkan namanya X. Nah, jadi yang ditanya itu adalah AX. Ini tinggal kita hubungkan. Pokoknya jarak itu, jarak dua titik itu ya hubungkan titiknya, garis lurus. Nah, kemudian langsung kita bayangkan mana segitiga siku-siku yang akan muncul di mana sisi AX-nya itu harus ada pada segitiga siku-sikunya. Berarti sudah pasti segitiga siku-sikunya itu yang kita ambil adalah ACX, ya kan? ACX inilah segitiga siku-sikunya. Nah, kemudian kita lihat sisi-sisinya. AC itu adalah diagonal sisi. AC sama dengan diagonal sisi, ya kan? Nah, kalau mau dihafalkan tadi boleh, akan lebih cepat, ya kan? Nah, di mana diagonal sisi itu adalah A akar 2. Nah, A-nya itu adalah 4, maka itu adalah 4 akar 2. Ini adalah setengah dari sisi karena di tengah-tengah katanya X-nya. Berarti ini 2, ya kan? Nah, 2 itu sama dengan, nah gitu kan? 2 sama dengan berapa akar berapa? Nah, tentunya enggak 2-nya yang kita ubah, tetapi 4 akar 2-nya yang kita ubah supaya dia mempunyai sekutu yang sama. Di mana 4 akar 2 itu kita ubah jadi 2 kali 2 akar 2. Nah, kemudian salah satunya ini, angka 2 yang ini masukin lagi ke akar. Maka tinggal 2 akar 2 masuk jadi 4 kali 2, 8 dong. Ya kan? Nah, ini 2 ini adalah 2 akar 1. Nah, sehingga ya kan? Sehingga kalau ditanya AX, maka jawabnya adalah 2 akar berapa? Ayo. 8 tambah 1. Jadinya cepat kan? Kalau seperti ini kan? Nah, hasilnya sama dengan 2 akar 9. Berarti ini sama dengan 2 kali adalah, nah, jawabnya adalah 6. Ya kan? Nah, jadi kalau contohnya kita pakai rumus-rumus Pitagorasnya tadi, yang pertama kan kita harus cari AC, ya kan? Nah, ini saya sebutkan cara lama. Kalau yang ini tadi adalah cara cepat, ya kan? Cara cepatnya, ya kan? Nah, cara lamanya itu kita harus cari dulu AC. AC kuadrat adalah AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat, ya kan? Nah, BC kuadrat. Nah, kemudian udah dapat AC-nya. Nah, ini kita hitung lagi, coba kita hitung aja dulu manual. Untuk yang berikutnya nanti langsung kita pakai rumus-rumus yang tadi ya. Nah, ini supaya teman-teman bisa membandingkan. AB kuadrat itu sisinya tadi adalah 4.
kuadratin, berarti jadinya 16 ya. BC-nya itu adalah sisi ya, 4 juga 16. Kemudian ini kita selesaikan 32. Nah, kemudian AC-nya adalah akar 32. Pilih 32 itu harus bilangan kuadrat dikali bilangan yang tidak kuadrat. 16 dikali 2. Nah, berarti ini jadinya akar 16 itu adalah 4, kemudian akar 2. Nah, jadinya seperti itu. Nah, kemudian kita cari lagi, apalagi yang ditanya? AX. AX kuadrat, ya kan? Nah, ini sama dengan AC kuadrat ditambah CX kuadrat, ya kan? Nah, AC-nya itu kuadrat jadinya 32, ya kan? Ditambah CX-nya tadi adalah setengah dari 4, 2 kuadrat jadi 4, ya kan? Nah, kemudian ini adalah 36. Nah, kemudian kita mau cari AX. AX berarti akar 36. Akar 36 adalah 6, sama toh, ya kan? Nah, sama hasilnya. Tapi kalau dengan menggunakan konsep ini tadi, dia akan jadi lebih mudah, ya, jadinya lebih mudah. Oke, kita akan menggunakan konsep-konsep ini pada menghitung jarak 2 titik pada bangun ruang, ya. Oke, kita lanjut dengan yang nomor 2. Di sini disebutkan diketahui balok ABCD EFGH dengan panjang sisinya, AB-nya adalah 4, kemudian BC-nya adalah 3, kemudian AI-nya adalah 5. Nih, misalkan balok ya. Kita misalkan balok. Balok ini panjang sisi AB-nya 4. Kemudian panjang sisi BC-nya di sini 3. Kemudian tingginya itu AE itu 5. AE itu tentunya sama dengan BR. Sama juga dengan CG, gitu ya. Nah, sekarang ini pertanyaannya jarak titik A ke G, ya, jarak titik A ke G. Nah, konsepnya tadi jarak titik A ke G itu langsung hubungkan. 2 titiknya itu kita hubungkan langsung ke sini, ya kan? Nah, kemudian munculkan segitiga siku-siku, berarti ACG, ya kan? Nah, ini kita pakai rumusnya 3, 4, 5, ya kan? Di sini 5 ya, triple Pitagoras yang tadi. 3, 4, 5 dong, ya kan? Nah, kemudian ini 5, ya kan? Nah, sehingga kalau kita munculkan segitiga siku-sikunya tadi, ya kan? Sisi siku-sikunya tadi ini 5, di sini juga kebetulan 5, anggap aja sama ya. Nah, 5 itu adalah 5 akar 1, ini juga 5 akar 1, maka ini adalah 5 akar 1 tambah 1. Itulah yang ditanya. A, G-nya yang tadi. Jadi kan gampang ya, 5 akar 2. Baik, kita lanjut dengan yang nomor 3. Di sini disebutkan alas limas tegak beraturan TABCD berbentuk persegi panjang. Panjang AB-nya adalah 8, BC-nya adalah 6, dan TA sama dengan 13 cm. Titik P adalah titik tengah diagonal AC, jarak titik T ke P, ya. Nah, jadi ada limas ya, limas tegak beraturan. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan terlebih dahulu, ada kata beraturan ini, maka disebutkan di sini beraturan artinya sisi tegaknya itu TA, TB, TC, dan TD itu sama panjangnya, ya. Nah, kemudian alasnya berbentuk persegi panjang, di mana diketahui panjang AB-nya 8, kemudian panjang BC-nya 6, ya kan? Dan tegaknya tadi, sisi tegaknya tadi adalah 13, TA 13, ya kan? Nah, kemudian yang ditanya adalah jarak titik P ke jarak titik T ke P, ya. Nah, titik P itu adalah pertengahan dari diagonal, titik tengah dari diagonal AC. Berarti ini kalau kita hubungkan lagi dengan BD, dia berpotongan tegak lurus di sini, berpotongan di tengah-tengah, ya, berpotongan di tengah-tengah di sini. Nah, kemudian kita disuruh mencari T ke P, berarti dari T itu kita turunkan ke bawah. Nah, itulah jaraknya yang ditanya itu, ya. Jadi ini nanti kita anggap garis lurus ya. Kita anggap nanti menjadi garis lurus dari T ke P, ya kan? Nah, kita misalkan seperti ini. Nah, kemudian di sini tegak lurusnya itu ke semua garis AC atau BD. Kita lihat yang ke AC, ya kan? Nah, tegak lurus ke A, ya kan? Ke AC ini. Nah, kita buat tadi di sini namanya katanya titik P, ya kan? Nah, jadi untuk mencari
panjang sisi TP. Tadi konsepnya seperti yang saya sebutkan tadi, kita harus munculkan segitiga siku-sikunya. Segitiga siku-sikunya itu berarti boleh kita pilih yaitu segitiga siku-siku APT, ya, APT, TAP gitu. Nah, contohnya seperti ini, ya. Nah, di sini siku-siku disebutkan, di sini T, kemudian ini A, gitu ya. Nah, panjang AT atau TA itu udah disebutkan di soal 13 tadi. Ya kan? Nah, kemudian AP itu adalah setengah dari AC. Ya kan? Nah, ini kita pakai rumus Pythagoras pada segitiga, ya. Pada segitiga ABC, ingat sudut B adalah siku-siku. Siku-siku di B, ya. Siku-sikunya itu di B karena persegi panjang. Ya kan? Alasnya itu tadi persegi panjang. Nah, jadi ini 8, ini 6, tentunya AC-nya adalah 10, ya kan? Triple Pythagoras. AC-nya itu adalah 10, yaitu kelipatan 3, 4, 5 dikali 2, 6 kali 2, 8 kali 2. Nah, ini yang saya maksud tadi. Baiknya kalian hafalkan sisi-sisi Pythagorasnya. Jadi pasangannya itu akan muncul 3, 4, 5 dan kelipatannya 6, 8, 10. Nah, berarti AC-nya sama dengan 10, maka AP-nya itu adalah setengahnya. Berarti 5. Ya kan? Nah, kemudian hafal lagi triple Pythagoras. Kita kan disuruh mencari yang ini nih, PT-nya atau TP-nya, ya kan? Nah, berarti Pythagorasnya itu yang kita pakai adalah 5, 12, 13, ya kan? Karena udah muncul 5 dan 13, pasangannya adalah 12, ya kan? Nah, jadi kalau dengan cara yang seperti itu akan lebih mudah lagi. Atau kalau contohnya nggak hafal sekalipun, ya ini tetap masih bisa kita hitung kan? Yaitu PT kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurang dong, ya kan? Dengan 5 kuadrat. Nanti ini dihitung, berarti 169 dikurang 25, 144. Akar daripada 144 adalah 12. Jadi caranya seperti itu, mudah sekali ya kalau udah hafal triple Pythagoras dan konsep akar-akar tadi ya. Baik, yang berikut yang nomor 4 di sini udah saya buatkan langsung gambarnya. Panjang rusuk bidang 4 beraturan DABC adalah 4. Kemudian titik P dan Q adalah berturut-turut, titik tengah AB dan CD-nya. AB, P, kemudian CD adalah Q. Ya kan? Nah, disebutkan seperti itu. Nah, ini disebutkan lagi beraturan dan salah satu sisinya aja yang dikasih tahu. Katanya panjang rusuknya ya, rusuknya 4. Nah, ini ada kata beraturan lagi yang jenisnya berbeda dengan yang tadi. Kalau dikatakan beraturan bidang 4-nya seperti ini dan satu buah sisinya aja yang dikasih tahu atau rusuknya aja yang dikasih tahu, itu menyatakan panjang sisi daripada pembentuk bidang 4 itu seluruhnya sama, yaitu sebesar 4. Ya kan? Nah, kemudian kita disuruh mencari apa ini tadi? Mencari PQ. Nah, jarak P ke Q ya hubungkan aja P ke Q. Nah, kemudian kita akan mencari yang namanya segitiga siku-sikunya. Nah, seperti yang saya sebutkan di awal, tidak selamanya harus segitiga siku-siku. Boleh segitiga yang lain, tapi konsepnya kita harus paham. Nah, biasanya yang lain yang muncul adalah segitiga apa coba? Segitiga sembarang, tapi kita menggunakan rumus kesebangunan. Ya, rumus-rumus kesebangunannya. Nah, jadi kalau contohnya supaya muncul segitiga yang memuat PQ, kita pilih segitiga CPD. Coba perhatikan CPD, ya kan? Nah, CPD gitu. Nah, yang ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini, perhatikan segitiga CPD. Segitiga CPD itu adalah segitiga apa? Namanya segitiga sama apa coba? Sama kaki, ya kan? Nah, ini kalau saya keluarkan segitiganya itu tadi disebutkan segitiga sama kaki, kakinya itu yang mana yang sama itu ayo? Yang sama itu adalah C, CP, dan DP, ya kan? Kenapa sama? Karena CP itu adalah garis apotema pada segitiga. Nah, jadi coba perhatikan lagi pada segitiga ABC. Pada segitiga ABC itu tadi, nah saya misalkan posisinya di sini, saya misalkan di sini A,
di sini B, di sini C, ya kan? Nah, jadi nanti untuk mencari CP dari sini kemari, ya kan? Nah, ini dari sini kemari, ini kan tegak lurus di sini. Ini namanya apotemanya itu. Kenapa tegak lurus? Karena ini pembaginya sama, ya kan? Kakinya ini sama, kemudian ini juga pasti sama di sini dengan di sini. Nah, sehingga ini tegak lurus di sini, ya kan? Nah, kemudian kita sebutkan di sini tadi atau disebutkan dari soal panjang sisinya itu kan CB, ya kan? CB sama dengan CA sama dengan 4. Nah, berarti ini kan 2 ini 2 ini. Nah, pakai rumus yang tadi lagi. 4 itu adalah 2 akar 4. 2 kali 2. Maka ini bisa kita cari langsung, ya. CP sama dengan apa coba? PC atau CP sama dengan 2 akar 4 dikurang 1. Ya kan? Kenapa kurang? Karena ini kan bukan segitiga miring, bukan sisi miring, tapi sisi siku-siku. Kalau sisi sikunya pasti kurang. Ini 4, ini 2 akar 1. Berarti 2 akar 3. Ya kan? Nah, jadi panjang CP-nya itu atau PC-nya itu adalah 2 akar 3. Ya kan? Nah, jadi kalau udah dapat CP, ini sama dengan 2 akar 3. Demikian juga DP. Ya kan? Itu adalah apotema juga. Ini apotema atau garis tinggi pada segitiga ABD, ya kan? Nah, ini juga apotema ini. Apotema pada sisi alas ABC. Makanya segitiga sama kaki, ya kan? Nah, ini 2 akar 3. Gitu. Nah, kemudian CD-nya itu tadi udah diketahui dari soal sebesar berapa itu? Panjang rusuk 4, ya kan? Nah, ini adalah 4. Nah, kemudian kita mau mencari yang namanya PQ. Q itu tadi di tengah-tengah nih, di tengah-tengah. Jadi kalau tadi CD-nya itu 4, maka ini 2, ini 2. Nah, kita disuruh mencari yang ini lagi, ya kan? Nah, ini siku-siku dong. Kenapa siku-siku? Karena ini sama kaki, ya kan? Nah, membagi 2 ini berarti siku-siku, ya kan? Nah, jadi untuk mencari PQ-nya ini sama dengan 2 akar, pakai rumus yang akar-akar tadi. 3 dikurang 1. Kenapa 3 kurang 1? Karena 2 ini kan bisa dibuat jadi 2 akar 1. Nah, jadi 3 kurang 1. Jadi jawabnya adalah 2 akar 2. Ya kan? 2 akar 2. Jadi sangat mudah sekali. Ya, sangat mudah sekali untuk menghitungnya dengan konsep perhitungan yang seperti ini. Nah, perhitungan yang seperti ini akan kita temukan juga pada jarak-jarak yang lain, bahkan pada Pythagoras yang lain, bahkan untuk sudut, ya, sudut. Nanti angka-angka yang seperti ini akan bisa kita pakai untuk menghitung yang dia tanya. Oke, sampai ketemu pada bangun ruang yang berikutnya, jarak titik ke garis dan yang lainnya. Tetap semangat, salam sukses.